Halo semuanya, perkenalkan saya Anies Rashid Baswedan sebagai bakal Capres RI periode 2024-2029. Nah, mengenai isu pemilu 2024, saya punya keinginan besar untuk membawa Indonesia menuju ke arah perubahan. Dengan latar belakang politik saya dan juga akademisi saya berjanji akan membawa Indonesia kepada perubahan yang jauh lebih baik. Nah, ngomong-ngomong tentang perubahan, tentunya kita butuh bantuan para menteri. Nah, kira-kira proporsi atau faktor-faktor yang saya cari sebagai calon menteri, dan antaranya yang pertama, mereka yang kompeten dalam bidangnya, kemudian yang kedua, mempunyai integritas yang tinggi, dan yang ketiga, punya visi pembangunan yang sama. Nah, mungkin kira-kira itu dulu ya, karena saya sekarang harus berangkat ke Mina atas undangannya Pangeran Muhammad bin Salman. Sekian dulu ya. Dah. Anies Baswedan telah sampai di Arab Saudi. Bersamaan dengan kehadirannya, terlihat protokol dan juga mobil kerajaan Arab Saudi yang akan menjemput Anies. Assalamualaikum ya Ahi. Waalaikumsalam. Anda rapi dan tampan sekali. Wah, terima kasih. Anda juga terlihat sangat tampan hari ini. Karena biasanya warga Baswedan sangat tampan. Waduh, saya jadi enak nih. Silakan Ahi untuk masuk. Oh, saya langsung berangkat ya? Iya. Oke, terima kasih ya. Ya. Assalamualaikum Ahi. Waalaikumsalam. Masya Allah. Gimana kabarmu? Alhamdulillah. Antum ente baik-baik ya? Alhamdulillah. Duduk ente. Oh iya, duduk. makasih. Kabar. Alhamdulillah sehat. Ahi gimana? Alhamdulillah, semoga ya baik-baik lah sama kayak ente juga ya. Alhamdulillah. Saya dengar ini ente ini mau ini ya, mau nyapres ya. Iya, betul. Itu menjadi kehormatan untuk saya karena sudah sejak lama saya bermimpi ingin mengabdi begitu Masya pada Allah. masyarakat Indonesia. Udah, antum tuh udah pasti terpilih sudah. Amin. Antum itu udah akademisi ya kan, punya program bagus. Antum punya program tuh bagus. Ditambah lagi antum ini kan marganya Baswedan, betul? Betul. Nah, itu marga yang tampan. Pasti seluruh rakyat Indonesia itu suka pilih Anies. Bisa saja. Udah. Ya. Saya insya Allah besok langsung ibadah haji ya. Ya, kemudian saya juga Silakan. minta doa restu juga gitu. Minta doa restu. Jangan sama saya. Sama orang tua antum aja. Sudah direstui itu? Sudah gitu. Sudah. Dan ya saya memang suka minta restu gitu kepada rekan saya. Ya. Semoga yang terbaik ya untuk antum ya. Amin. Keesokan harinya, Anies bersama rombongan haji lainnya menunaikan ibadah haji di Mekah. Kamu adalah bagian dari kami. Dulu kita dekat loh. Kamu tidak ingat? Kita masih satu budaya, Dek. No. Kami ingin menjadi bagian dari NATO. Kami punya kedaulatan kami sendiri. Kami ingin merdeka terbebas dari Rusia. Waduh, saya baru sampai dari Arab. Ternyata ada kabar bahwa ada konflik yang begitu signifikan antara Rusia dan Ukraina begitu. Dan ngomong-ngomong tentang isu ini, saya melihat bahwa pemerintah Indonesia yang sekarang dia tidak punya pendirian tegas akan isu ini. Katanya Indonesia mendukung pemenuhan HAM, tapi faktanya tidak ada usaha apapun dari pemerintah Indonesia. Waduh, hoaxnya ini bertebaran cepat sekali ya. Wah, Pak Anies, kebetulan sekali kami dari Channel News Asia izin untuk mewawancara Bapak sedikit, mungkin diperbolehkan? Oh iya, silakan. Permisi, Bapak. Ya. Jadi begini Bapak, kita kan sudah tahu ini menjelang pemilu 2024 di mana Bapak pasti mempersiapkan juga sebagai salah satu dari bakal presiden dari Indonesia ke depannya. Nah, saya rasa Bapak mungkin sudah mengevaluasi gitu kebijakan yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk pada akhirnya dijadikan acuan gitu sebagai kebijakan Bapak nantinya sebagai bentuk evaluasi. Bagaimana Indonesia seharusnya memposisikan dirinya di kancah internasional menurut Pak Anies?
mungkin saya punya pandangan yang sangat berbeda gitu ya dengan Presiden Jokowi. Karena jika saya menjadi RI1 begitu nanti ke depannya, dan insya Allah gitu ya, saya akan mengadopsi kebijakan luar negeri yang berbasis nilai-nilai keindonesiaan begitu. Jadi itu kan selaras juga dengan harmoni begitu, menganggap semua aktor itu adalah teman, dan oleh karena teman, meskipun teman itu berbuat salah, maka harus ditegur, betul kan ya? Gitu kira-kira. Berarti nantinya jika Bapak nih terpilih gitu jadi RI1, berarti nanti kita akan berbasiskan nilai ya sebagai negara. Betul. Berbasis nilai juga berkaitan dengan prinsip utama kita gitu, yaitu kedaulatan wilayah. Dan itu tidak bisa dinego gitu ya. Karena itu berkaitan juga dengan protokol diplomatik yang mungkin Mbak Aya juga sudah tahu gitu, karena melihat Anda jurnalis gitu. Baik. Kemudian kalau dikaitkan kembali gitu, bagaimana kira-kira implikasinya dengan konflik yang sekarang terjadi? Ya, tadi bicara soal kedaulatan wilayah antara Rusia Ukraina yang saya rasa sampai sekarang masih berjalan gitu. Kira-kira bagaimana implikasinya dari pandangan Bapak sendiri? Rusia Ukraina ini saya pahami sebagai isu yang sangat menarik. Maksud saya sangat kompleks begitu ya. Oleh karenanya saya menilai yang namanya tadi berkaitan dengan kedaulatan teritorial atau wilayah begitu, dan itu menjadi prinsip utama kita gitu. Dan oleh karenanya ketika Rusia melakukan invasi seperti itu, saya kira ya kita sebagai pemerintah harus dengan tegas menentang hal itu. Baik, berarti sesuai dengan prinsip nilai itu sendiri. Kemudian sebagaimana Bapak ini merancangkan Indonesia yang posisinya lebih berbasis nilai, pastinya kita nanti akan memiliki hubungan kerjasama ya dengan luar negeri atau dengan negara-negara lain. Jadi bagaimana kaitannya dengan hubungan kerjasama kita ke depannya Bapak? Apakah sudah ada rancangan tertentu atau Bapak sudah berpikiran sejauh apa gitu untuk hubungan kerjasama kita ke depannya akan seperti apa dengan negara lain? Kalau sejauh ini mungkin yang sedang hangat-hangat isunya selain Rusia dan Ukraina begitu, ada juga konstelasi politik antara Cina dan Amerika begitu ya. Dan saya melihat bahwa Indonesia dalam hal ini posisinya di tengah-tengah begitu. Jadi yang saya harapkan ke depan adalah karena kita sebagai Indonesia mau mengadopsi nilai politik yang bermoral begitu, jadi menganggap semua aktor negara itu teman, maka saya melihat bahwa aktor-aktor negara gitu di luar negeri yang menjadi mitra potensial itu harus dikejar begitu kira-kira. Baik. Mungkin kurang lebih dari CNA itu saja. Terima kasih banyak atas waktunya Bapak. Kami izin pamit dan ya semoga sukses untuk pemilu 2020. Ya, terima kasih Pak. Iya, terima kasih Pak. Panas banget gak sih? Iya cuy, parah. Dari kemarin. Ya ampun. Ini angin aja panas loh sekarang. Ya gimana gak panas kalau semalam matahari gak lima? Dari samping matahari ya sih. Iya, depan kita persis. BTW, ini kan pertama kita ngambil presiden gak sih? Betul. Kan ada siapa? Belum tahu nih masih pada rapat gak sih? Ya kan, belum ada yang pas gitu loh. Ya sih. Emang Anies anti konten Uni Eropa? Mana sih? Wah keren amat. Ini mau di home kamu tadi gak sih? Ini? Ih tentang Anies ya? Iya lagi rame banget di Twitter. Udah, biasa ini. Nah itu, udah baca belum? Iya sama lagi kayak terakhir ini juga. Oh my god, dia jadi ini ya? Parah sih. Wah. Tapi gak tahu sih, soalnya belum mati juga. Kayak udah. Banyak banget nih yang ngomong. Iya, Tapi rame loh. dia juga banyak belajar soalnya. Iya. Tapi ya udah. Tapi kayak emang bisa jadi deh. Soalnya kayak aku tuh pernah dengar di mana gitu ya. Si Anies tuh kalau misal kepilih, dia bakal buka keran ekspor lagi ke Eropa. Eropa tuh kayaknya dukungnya antitesis Jokowi deh supaya mereka bisa dapat SDA kita lagi. Kan kita kemarin stop ekspor nikel ya. Iya. Nah, itu kayaknya gitu. Tapi nggak tahu sih. Masa iya gitu? Wah bahaya dong bisa-bisa kalau kepilih. Bisa-bisa kita dieksploitasi sama Uni Eropa. Tapi kemarin aku juga lihat dia salaman sama orang bule gitu yang di Oxford itu. Kalian lihat nggak gimana gitu? Dia ngapain ya kira-kira? Yang dia ke Oxford gitu. Iya, ke Oxford itu. Kayaknya nggak ada hubungannya deh. I mean, Inggris aja udah Brexit kan, di Iya. 2019 udah nggak sama European Union lagi, kayaknya. Iya sih, namanya juga orang Indonesia ya. Kalau nggak makan nasi ya makan hoax ya. Waduh, nggak bahaya tak? Waduh. Hei, ngomongin apa tadi? Anies ekspor nikel.
Nanti kalian ini ya, apa namanya, klarifikasi kampus ya. Hari ini, Anies Baswedan sedang melakukan kunjungan kuliah dosen tamu di Universitas Indonesia. Setelah melakukan sesi kuliah, ia mendapatkan beberapa pertanyaan dari peserta. Oke, kira-kira begitu ya mengenai teori pembangunan dan juga teori keberlanjutan. Nah, sebelum saya menutup kuliah umum hari ini, ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan Mbak yang di sana. Saya izin bertanya Pak, bagaimana Bapak memotret masa depan bangsa kita? Oke, tadi terima kasih ya atas pertanyaannya, dan itu pertanyaan yang sangat bagus. Saya bayangkan nanti Indonesia ke depan, Indonesia menjadi global power. Kenapa menjadi global power? Karena 80% dari cadangan energi dunia terletak di Indonesia. Mungkin banyak tahu bahwa Indonesia memiliki energi panas bumi begitu. Sehingga itu bisa menjadi bargaining power untuk negara kita. Nah, namun harus kita pahami juga bahwa pembangunan yang dilanjutkan atau yang dilaksanakan oleh pemerintah harus dilaksanakan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan. Itu kira-kira. Baik Pak, terima kasih untuk jawabannya. Baik, ada lagi yang mau bertanya kira-kira? Oh iya, baik sana. Terima kasih atas kesempatannya Bapak Anies. Saya izin bertanya, bagaimana tanggapan Bapak terhadap perubahan iklim yang semakin menyeramkan, Pak? Oke, tadi pertanyaan sangat bagus ya mengenai climate change begitu ya. Jadi begini, beberapa tahun yang lalu kita berada di fase yang dinamakan climate change atau global warming gitu. Namun beberapa tahun terakhir ternyata kita sudah memasuki fase krisis climate gitu. Jadi memang ini suatu isu yang sangat serius dan memang harus segera ditindaklanjuti. Oleh karenanya banyak sekali yang namanya perjanjian internasional dan itu kemudian harus segera diimplementasikan begitu. Tidak hanya di tingkat pemerintah pusat, namun juga di tingkat provinsi, daerah, dan juga sampai ke pelosok masyarakat setempat. Begitu ya kira-kira. Ada yang mau bertanya lagi kira-kira? Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Anies. Saya izin bertanya Pak, Indonesia kan kaya akan makanan ya Pak, makanan dan kuliner Nusantara. Lantas mengapa sih masih banyak masyarakat Indonesia yang lebih condong menyukai makanan dari luar negeri gitu Pak? Apabila Pak Anies terpilih menjadi Presiden Indonesia, apa hal yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Terima kasih. Oke, tadi pertanyaan mengenai makanan begitu ya. Makanan Indonesia itu telah diliput oleh berbagai media internasional sebagai top 10 makanan terenak di dunia. Nah, oleh karenanya memang tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat Indonesia itu masih punya identitas inferior gitu, kesadaran inferior, dan ini kemudian harus menjadi suatu isu yang dirubah karena bagaimana kita bisa bersaing di kancah internasional jika kita tidak menghargai makanan sendiri saja begitu. Nah, oleh karenanya saya dengan ini mendorong masyarakat untuk kemudian memiliki kesadaran dan juga kebanggaan yang tinggi terhadap makanan Indonesia begitu. Karena seperti yang tadi saya sebutkan kan, itu sudah menjadi top 10 makanan terenak di dunia begitu. Nah, kemudian barangkali itu yang dapat saya sampaikan ya. Atau ada yang mau bertanya lagi? Oke. Sedikit saja ada yang ingin saya sampaikan begitu. Karena kita hidup di zaman yang serba perputaran informasi itu sangat cepat, maka saya kira teman-teman sekalian di sini karena mahasiswa ya harus punya kadar intelektual yang tinggi dan bisa memilih informasi begitu. Dan juga kita berbicara ketegasan Indonesia begitu di kancah internasional itu harus menjadi isu yang kemudian dibicarakan dalam perang demokrasi gitu. Oleh karenanya mengingat saya menjadi calon bakal presiden gitu, jangan lupa pilih saya gitu. Sekian dan terima kasih.